Sekali lagi shalom saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk saudara-saudari yang menerima baptisan dan juga saudara-saudari yang menerima CD. Sekarang kita akan lanjutkan dengan belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah tentang kepastian keselamatan orang percaya. Kita pelajari dari Efesus pasal pertama ayat 1 sampai kepada ayat ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengundang saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami menundukkan kepala, mengucap syukur kepada Tuhan, Allah Bapa kami di surga, yang menyelamatkan kami melalui Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, dan meneguhkan iman kami melalui karya Roh Kudus yang melahir barukan kami. Tuhan tolong supaya apa yang kami baca, kami pelajari, kami pahami dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak saudara membuka Efesus pasal pertama. Kita akan membaca ayat ke-3 sampai ke-14. Efesus pasal pertama ayat ke-3 sampai kepada ayat ke-14. Kalau saudara suka kepada studi akademik, maka saudara akan menemukan dalam bahasa asli ke-11, 12 ayat ini sebenarnya adalah satu kalimat yang tidak putus. Jadi ini adalah salah satu kalimat yang paling panjang di dalam Alkitab yang tertulis dalam bahasa asli. Artinya seluruh bagian ini mengandung satu pokok pikiran yang sama tentang kepastian jaminan keselamatan bagi orang percaya. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara, saya membawa sebuah buku. Saudara tahu ini buku siapa? Ini adalah buku saya. Ya. Apa buktinya ini buku saya? Ya, kalau kamera bisa zoom, boleh zoom ya. Bisa zoom enggak kamera? Karena ada terus ya, saudara lihat apa yang tertulis di sini. Nah, ada tanda tangan saya, dibeli bulan Juni tahun 1996. Ya, Timotius Fu adalah saya, ya saudara sekalian. Ya. Jadi buku ini saya beli 30 tahun yang lalu. Waktu itu saya sudah selesai kuliah dan pulang melayani di Pontianak. Semu masih kuliah di Singapura. Buku ini terbit dan hanya tersedia di Singapura, jadi saya minta Semu, waktu itu masih pacar saya, tolong belikan saya.
Supaya tidak salah beli, maka saya berikan info judul, kemudian nama pengarang kepada Semu. Semu kemudian pergi ke toko buku, membeli dengan dolar. Jadi Semu bukan orang desa, pakai dolar. Setelah itu, Semu berikan kepada saya, lalu saya tanda tangan, saudara sekalian, dan buku ini sudah menjadi milik saya, 30 tahun tidak pernah ganti tangan, dan ini tetap akan menjadi milik saya. Saya simpulkan, saudara sekalian, saya menentukan mau membeli buku ini, saya tentukan mau beli buku ini, kemudian Semu membeli dengan memakai uangnya, dolar Singapura, kemudian buku ini diserahkan kepada saya tanda tangan, dan buku ini menjadi milik saya. Saudara, kisah di atas menolong kita memahami isi dari teks Alkitab hari ini. Bukan tentang membeli buku, tetapi tentang bagaimana proses kita diselamatkan oleh Allah. Dalam tulisan kalimat yang panjang ini, saya membantu saudara menyimpulkan menjadi beberapa kalimat berikut ini. Yang pertama, keselamatan kita itu adalah karya Allah Bapa yang telah memilih dan menentukan kita. Ayat 4 berkata, sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kemudian ayat kelima berkata, di dalam kasih Allah telah menentukan kita. Sekali lagi, kalau saudara suka studi akademik, maka kata menentukan di sini adalah dalam bahasa asli adalah predestinasi. Allah sebelumnya sudah predestin. Pre itu sebelumnya, destin itu sudah menentukan kita, saudara dan saya sebelum dunia diciptakan. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus sudah menentukan saudara dan saya untuk diselamatkan. Kalau dalam kisah di atas saya menentukan buku apa yang mau saya beli. Tapi dalam keselamatan Allah menentukan saudara dan saya dipilih dan ditentukan untuk diselamatkan oleh Allah. Kemudian Yesus Kristus karya Allah Putra adalah menebus orang berdosa. Yesus Kristus menebus kita melalui darahnya. Kata menebus dalam bahasa asli Alkitab sama seperti kata membeli. Jadi Yesus Kristus membeli saudara dan saya kembali. Jadi Allah menentukan, Yesus Kristus membeli. Kalau Semu membeli dengan dolar, tapi Allah yaitu melalui Yesus Kristus membeli saudara dan saya melalui darahnya yang kudus. Kemudian karya Roh Kudus yaitu menjadi jaminan akan keselamatan kita. Di dalam Yesus juga kamu karena mendengar Injil, maka kamu yang percaya, saudara dan saya yang percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus yang memeteraikan kita, tapi Allah Bapa memeteraikan keselamatan kita dengan memberi Roh Kudus di dalam diri kita menjadi satu cap, satu meterai yang tidak terhapuskan oleh apapun juga, sehingga selama-lamanya kita terbukti adalah milik Allah. Jadi saudara sekalian, dari penjelasan di atas kita mendapatkan satu pelajaran kebenaran yang sangat penting. Bahwa keselamatan adalah karya Allah Tritunggal. Allah Bapa yang merancang, memilih dan menentukan saudara dan saya untuk diselamatkan. Allah Anak yaitu Allah Roh Kudus, Dia Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Dia yang menjalankan keselamatan. Dia mati menggunakan darahnya untuk membeli kembali saudara dan saya. Kemudian Allah Roh Kudus mengantarkan keselamatan tersebut kepada saudara dan saya. Sehingga hari ini saudara dan saya boleh menjadi anak Tuhan. Karena itu saudara sekalian, keselamatan saudara dan saya adalah pasti, bukan mudah-mudahan. Keselamatan saudara dan saya adalah pasti. Keselamatan kita tidak mungkin gagal, karena itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Dan saudara dan saya tidak mungkin kehilangan keselamatan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang saudara dan saya perbuat di dalam kehidupan saya,
maka saudara, di dalam kehidupan kita tidak mungkin keselamatan kita hilang, karena keselamatan kita itu dijaga oleh Allah, bukan dijaga oleh diri kita sendiri. Karena Allah Bapa tidak mungkin salah pilih. Yesus Kristus tidak mungkin salah membeli. Yesus Kristus kuasa darahnya tidak pernah berkekurangan. Dan materai Roh Kudus itu tidak mungkin terhapus dan tidak mungkin hilang. Saudara, kalau buku ini ada halaman tanda tangan saya di sini, saudara robek buku ini, ya saya nggak akan robek sayang. Saudara ya, kalau misalnya ini dirobek, maka buku ini jadi milik siapapun juga. Siapa pegang ini tidak ada buktinya punya saya. Tetapi keselamatan kita itu bukan ditulis oleh tangan, bukan oleh tanda tangan, tetapi oleh meterai Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus secara tetap, secara kekal, penuh kuasa menjadi jaminan keselamatan kita. Karena itu saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, jika keselamatan kita dikerjakan oleh Allah dan keselamatan kita dijaga oleh Allah, maka tidak ada satu pihak pun yang bisa merebut keselamatan kita dari tangan Allah. Yang kedua, yang lebih penting, tidak ada satu perbuatan apapun di dalam kehidupan kita yang bisa menggagalkan dan menghilangkan keselamatan kita. Termasuk ketika kita berdosa. Tidak ada dosa besar dan dosa kecil, tapi kalau pakai bahasa manusia, dosa sebesar apapun juga yang kita perbuat, itu tidak akan menghilangkan keselamatan kita. Keselamatan kita adalah pasti. Bahkan sampai di sini saudara sekalian, saya dengan sangat hati-hati menyampaikan satu kebenaran doktrinal yang harus saudara tangkap dan saudara terima dengan hati-hati. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Musa, kalau seorang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah anak Tuhan, dia sudah beriman, tapi dia mati bunuh diri, apakah dia tetap selamat? Saudara sekalian, ada pendeta mengatakan kalau dia sudah percaya Tuhan Yesus, dia tidak mungkin bunuh diri. Nah, ini tidak ada pengajaran di dalam Alkitab. Saudara, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tetap bisa bunuh diri. Nah, kalau orang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia mati bunuh diri. Saudara, apakah dia tetap selamat? Berdasarkan firman Tuhan pada hari ini, walaupun saya harus hati-hati katakan saudara sekalian ya. Saudara jangan dengar kalimat ini, saudara mendapat kelegaan lalu pergi bunuh diri. Jangan saudara sekalian ya. Saudara, walaupun dia mati bunuh diri, anugerah Tuhan tetap cukup untuk dia dan dia tetap diselamatkan. Ya saudara, hati-hati saya sampaikan ini supaya saudara jangan salah paham. Saudara, seberat apapun beban hidup saudara, datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong saudara. Jangan ambil jalan pintas. Nah, bunuh diri tidak menghilangkan keselamatan, tapi mempermalukan dirinya dan mempermalukan keluarganya. Jadi jangan dilakukan. Jadi saudara sekalian, kepastian keselamatan ini secara tegas tertulis di dalam Alkitab. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun juga tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Filipi pasal 1 ayat 6 dengan bahasa yang lain tapi menyampaikan berita yang sama. Aku yakin hal ini sepenuhnya. Ia yaitu Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Apa itu memulai pekerjaan yang baik di antara kamu? Allah yang sudah memilih kamu, menyelamatkan kamu melalui Yesus Kristus dan mengantarkan keselamatan itu kepada kamu melalui Roh Kudus. Ia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Ia akan menjaga keselamatan kita sampai kepada kekal selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur bahwa kepastian keselamatan kita ini sudah dijamin oleh firman Tuhan. Dan berita ini sangat penting dan juga kabar baik bagi banyak orang pada masa kini. Karena saya tahu
Meskipun saudara sudah lama menjadi orang Kristen, rajin beribadah, tidak jarang di antara saudara kadang-kadang meragukan keselamatan saudara. Kadang-kadang saudara jatuh ke dalam dosa. Saudara bertanya, apakah saya sudah selamat? Jangan-jangan saya belum selamat. Saudara, iblis itu jahat. Ketika kita sedang lemah, sedang jatuh ke dalam dosa, dia suka membisikkan di telinga kita. Tuh kan, kamu berdosa lagi, jangan-jangan kamu belum selamat. Jangan-jangan kamu mati, kamu masuk neraka, karena kamu berdosa lagi. Sekali lagi saudara sekalian, firman Tuhan hari ini menegaskan, karena Allah yang mengerjakan keselamatan kita, Allah yang menjaga keselamatan kita tidak mungkin gagal, dan keselamatan kita tidak mungkin hilang, apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Saudara, suatu saya remaja, saya sempat mengalami goncangan iman. Meskipun saya sejak kecil sudah ke gereja, melayani Tuhan, dan saya sudah berkali-kali ya KKR angkat tangan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara mungkin juga pengalaman yang sama ya. KKR siapa mau percaya Tuhan Yesus? Angkat tangan ya. 3 bulan lagi percaya Yesus, angkat tangan lagi. Maju lagi saudara sekalian ya. Berkali-kali ke depan. Nah saudara, saya satu waktu goncangan iman. Saya takut saya masuk neraka. Ada satu pertanyaan, jangan-jangan kalau saya mati, saya masuk neraka. Saya sangat takut. Bahkan berkali-kali terbawa ke dalam mimpi. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Dalam satu kebaktian, pendeta menyampaikan firman Tuhan persis seperti yang saya sampaikan pada hari ini. Keselamatan kita adalah pekerjaan Allah, karya Roh Kudus. Bukan karena apa yang kita perbuat. Bukan siapa kita, bukan karena kita layak. Tapi Allah memilih kita. Karya Allah Tritunggal tidak mungkin gagal. Kemudian tidak mungkin bisa direbut oleh orang lain. Dan saya bersyukur sejak itu iman saya teguh. Dan kiranya ini juga meneguhkan iman saudara yang hari ini masih ragu. Percayalah, ini bukan kata saya, tapi ini adalah pengajaran Alkitab dan janji dari firman Tuhan. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Yohanes pasal 10 ayat 28. Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kata hidup yang kekal itu adalah kata yang penting. Yesus tidak berkata, aku memberikan kepada mereka hidup yang baru, yang sementara. Tapi Yesus berkata, aku memberikan mereka hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu artinya sekali kita hidup di dalam Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Jadi kata hidup kekal itu sudah menunjukkan bahwa keselamatan kita sudah di dalam Kristus itu tidak bisa hilang. Kemudian mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi keselamatan kita itu dipelihara oleh Allah Bapa. Sekali lagi saudara sekalian, saya mengatakan kita diselamatkan. Sekali kita diselamatkan, selamanya kita diselamatkan. Dan tidak ada kuasa apapun juga yang bisa menggagalkan keselamatan kita. Tidak ada satu perbuatan apapun juga di dalam kehidupan kita yang bisa menggagalkan keselamatan kita. Saya suka menggunakan kalimat ini. Keselamatan kita itu adalah sempurna. Sehingga tidak ada satu perbuatan baik apapun yang bisa menambah keselamatan kita. Dan tidak ada satu perbuatan dosa sejahat apapun juga yang bisa mengurangi keselamatan kita. Karena kita dijaga oleh Allah. Apapun yang kita perbuat, dosa sebesar apapun, sejahat apapun, tidak akan menggagalkan keselamatan kita. Sekali lagi saudara sekalian, saya berbicara sampai di sini, saya harus berhati-hati. Karena saya tahu di dalam pikiran jemaat akan muncul 2 pikiran. Ya biasa langsung muncul pikiran seperti ini. Kalau kita bisa berbuat sejahat-jahatnya dan kita tetap selamat di akhirnya. Kalau begitu pertanyaan pertama, enak ya jadi orang Kristen karena berdosa apapun juga diampuni, berdosa apapun juga tidak mempengaruhi keselamatan kita. Kalau begitu, mari kita berdosa, mari kita berzina, mari kita mencuri, mari kita merampok, mari kita membunuh dan melakukan segala jenis dosa. Saudara sekalian, tentu saja pandangan di atas salah, bukan hanya salah, tapi sesat.
Karena sejak kita percaya kepada Yesus Kristus, setelah kita diselamatkan, saudara dan saya masih bisa berbuat dosa. Kita punya banyak kesempatan berbuat dosa. Namun kita sedapat mungkin memilih untuk tidak berbuat dosa. Karena kita tidak tega menyakiti hati Allah yang begitu mengasihi kita. Saudara sekalian, orang yang belum percaya kepada Tuhan takut berbuat dosa. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan juga takut berbuat dosa. Tapi ada satu perbedaan yang besar antara orang yang belum percaya Tuhan dan sudah percaya Tuhan. Alasan dibalik mereka tidak melakukan dosa. Kalau orang yang belum percaya kepada Tuhan, dia takut berbuat dosa karena dia takut dihukum oleh Tuhan, takut dibuang ke dalam neraka. Tapi kita, saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak berbuat dosa, kita takut berbuat dosa karena kita tidak tega menyakiti hati Allah yang begitu mengasihi kita. Karena meskipun kita tahu dosa kita pasti diampuni, tapi kita tidak tega menyakiti hati Bapa kita yang penuh kasih itu. Dulu saya pernah berdoa untuk satu saudara yang sharing dengan saya. Dia berkata dia tinggal sama mamanya yang sudah tua. Satu malam dia pulang kerja, dia capek sekali. Dia duduk di sofa, kemudian mamanya sudah tua. Ya sudah tunggu seharian anaknya pulang, mamanya senang. Dan mamanya menurut saudara ini agak cerewet. Ngomong terus, tanya terus. Dan kemudian dia merasa terganggu, emosinya tidak baik. Dia bentak mamanya. Dia marah mamanya, diam. Mamanya diam dan menangis. Mamanya menangis. Saudara, orang ini merasa bersalah sekali. Dia sudah membentak mamanya dan dia membuat mamanya menangis. Lalu dia meminta maaf kepada mamanya. Mamanya memaafkan dia. Tapi perasaan bersalah itu tetap ada di dalam hatinya. Saya anak durhaka, membentak mama saya dan membuat mama saya menangis. Saudara sekalian, orang ini waktu kecil dia tidak berani membentak mamanya karena mamanya lebih galak. Tapi sekarang dia sudah dewasa, mamanya sudah lemah dan dia berkata, seumur hidup saya tidak akan membentak mama saya lagi. Bukan karena mamanya galak, tapi karena dia tidak tega menyakiti hati mamanya yang begitu baik dan mengasihi dia. Saudara, seperti itulah sikap orang beriman. Jadi kalau kita katakan, ayo kita berbuat dosa karena Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Jangan-jangan saudara belum selamat. Karena saudara tega menyakiti hati Allah. Dan meskipun saudara sekalian dosa kita diampuni, ada satu hal lagi saudara sekalian, yaitu ketika kita diampuni dosanya, maka dosa itu punya dua dimensi akibat. Dimensi pertama adalah akibat di atas bumi ini. Dimensi kedua adalah akibat kekal kita di surga. Ketika Allah mengampuni dosa kita, maka dimensi kekal kita diampuni. Sehingga apapun yang kita perbuat di dalam dunia ini tidak akan diperhitungkan karena sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, dosa ada dimensi di atas bumi ini. Sehingga selama kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan ampuni kita, tapi pemerintah tidak ampuni kita, orang tidak ampuni kita. Sehingga kita harus menanggung hukuman di atas bumi atas dosa kita. Contoh sederhana, saudara membunuh. Orang sudah percaya Tuhan bisa membunuh? Bisa. Setelah membunuh dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni, dia tetap masuk surga. Tapi dia harus masuk penjara saudara sekalian. Jadi akibat dosa itu tetap ada. Berzina, orang Kristen bisa berzina? Bisa. Tuhan ampuni dosanya. Tapi di atas bumi ini mungkin keluarganya hancur, mungkin dia kena penyakit, atau mungkin dia hamil di luar nikah dan mengandung rasa malu. Jadi saudara sekalian, meskipun dosa apapun yang kita perbuat, kesalahan sebesar apapun juga tidak membatalkan keselamatan kita. Tapi sebagai orang percaya, kita hidup di dalam anugerah, kita tidak akan menyia-nyiakan anugerah Tuhan dengan berkanjang di dalam dosa. Karena kita tidak tega menyakiti Allah yang begitu mengasihi kita. Yang kedua saudara sekalian, pertanyaan yang sering orang tanyakan. Bagaimana dengan mereka yang jelas-jelas menyangkal imannya, murtad
atau pindah agama lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan orang yang dulu mengaku Kristen, bahkan aktif melayani. Lebih ekstrim lagi saudara, hari ini ada beberapa orang mengaku pernah jadi pendeta. Lalu pindah kepercayaan. Setelah dia pindah kepercayaan, dia menjelek-jelekan kekristenan. Apakah orang ini akan kehilangan keselamatan? Apakah orang ini sekali diselamatkan tetap diselamatkan? Saudara, bagaimana menjawab pertanyaan ini? Ada dua kemungkinan jawaban untuk pertanyaan di atas. Yang pertama, jika orang itu sungguh sudah percaya, sungguh sudah beriman kepada Tuhan, apapun yang dia perbuat tetap tidak kehilangan keselamatannya. Meskipun mulutnya mengaku saya bukan orang Kristen lagi, dia menjelek-jelekan Kristus, tapi keselamatan itu bukan tergantung mulutnya. Keselamatan itu bukan tergantung perbuatannya. Di hadapan Tuhan dia tetap anak Tuhan dan Tuhan tetap selamatkan dia. Dan sejauh-jauhnya orang ini jatuh, sampai pada akhirnya Tuhan akan tarik dia kembali dan kembali ke jalan yang benar di dalam jalan Tuhan. Oleh sebab itu orang ini terjatuh di dalam dosa dan Tuhan tetap akan selamatkan dia. Saudara sekalian, saya lahir dari keluarga Kristen. Kakek saya dari mama itu adalah misionari dari Tiongkok, mengabarkan Injil ke Kalimantan Barat. Kakek saya punya dua putri, ya, satu Ibu Puspa, satu lagi mama saya. Kakek saya punya beberapa anak laki-laki yang saya panggil Ciu-Ciu, QQ. Nah, setahu saya beberapa QQ saya hidupnya berantakan. Kenapa? Karena mereka sakit hati kepada Tuhan dan sakit hati kepada gereja. Karena kakek saya terlalu sibuk sehingga keluarganya terlantar. Setelah kakek meninggal, maka mereka semuanya tinggalkan gereja. Ciu-ciu saya tinggalkan gereja. Hidup seperti orang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mabuk-mabukan. Berjudi. Dan satu ciu-ciu yang saya kenal, saudara, karena tinggal satu kampung dengan saya, suka pukul istrinya. Saya ingat banyak sekali pengalaman tengah malam ketika saya tidur, rumah digedor-gedor pintu. Lalu bapak saya buka, yang datang adalah QM saya, istri dari QQ saya, menangis dan berkata dia dipukul oleh suaminya itu QQ saya. Habis mabuk, dipukul habis-habisan. Dipukul habis-habisan, berjudi, akhirnya bercerai. Saudara, orang seperti ini sama sekali tidak ada jejak. Sama sekali tidak ada tanda kekristenan. Dan saya kenal baik dengan ciu-ciu ini. Saudara, di tengah-tengah penderitaan seperti itu, sebenarnya ciu-ciu saya mau bertobat, tapi tidak punya kekuatan untuk bertobat. Sampai pada akhir hidupnya dia kena kanker karena kebanyakan minum, kanker ginjal kalau ada liver kalau saya tidak salah. Dan karena dia adalah anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Sampai detik-detik terakhir dia meninggal dunia. Dia kembali mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi seorang kalau dia anak Tuhan, dia bisa jatuh. Sejauh-jauhnya dia jatuh. Kasih Tuhan akan tetap kejar dia dan bawa dia kembali kepada Tuhan. Nah, saudara jangan berkata, enak ya kalau begitu saya mau seperti dia, saudara sekalian ya. Mau hidup di dalam dosa dulu, saudara sekalian. Jangan, saudara sekalian. QQ saya itu cukup menderita di dalam hidupnya. Lebih baik kita tetap hidup di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih Tuhan. Itu jauh lebih bahagia daripada hidup di dalam dosa. Yang kedua, bagaimana dengan pertanyaan ini? Kalau dia sudah menyangkal imannya, apakah dia kehilangan keselamatan? Kemungkinan kedua adalah sebenarnya dia dari awal sebelumnya tidak beriman. Jadi sebenarnya dia bukan anak Tuhan. Tapi dia bisa ikut komunitas anak Tuhan, ikut kebaktian, bahkan ikut pelayanan, aktif di gereja-gereja tertentu, bahkan bisa terpilih menjadi pengurus dan majelis. Tapi sebenarnya dia bukan anak Tuhan. Dialah belum pernah diselamatkan. Jadi ketika dia pindah ke agama lain, sebenarnya dia tidak pindah agama. Dan dia tidak meninggalkan keselamatannya. Karena pada dasarnya dia belum diselamatkan, dia belum punya keselamatan. Kalau dia belum punya keselamatan, bagaimana dia kehilangan keselamatannya? Saudara, Yesus pernah mengajarkan hal ini di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23.
Yesus menyampaikan cerita yang lebih ekstrim. Di akhir zaman, kata Yesus, ada orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Aku berkata, enyalah kamu, aku tidak kenal kamu. Orang itu berkata, Tuhan, bukankah saya persis seperti orang Kristen? Saya melayani Tuhan, saya bernubuat demi nama Tuhan, saya melakukan mujizat, saya usir setan demi nama Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Saudara, orang ini bukan kehilangan keselamatan, tapi dari awal dia belum percaya kepada Yesus Kristus, belum memiliki relasi dengan Yesus Kristus. Karena itu saudara sekalian, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita sudah diselamatkan. Pertanyaan terakhir saya adalah satu pertanyaan yang banyak ditanya oleh jemaat juga. Musa, bagaimana saya tahu dan bagaimana saya yakin bahwa saya sudah diselamatkan? Bagaimana saudara yakin saudara sudah diselamatkan? Bagaimana saudara tahu saudara sudah diselamatkan? Saudara, sebenarnya keyakinan keselamatan sangat sederhana dan sangat gampang tercatat di dalam Alkitab. Dan dengan membaca ini saudara sekalian, saudara pasti akan memiliki kelegaan karena saudara sudah yakin akan keselamatan saudara. Roma pasal 10 ayat 9-10. Sebab jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita, Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka saudara dan saya akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan, diselamatkan. Apa arti kalimat ini? Artinya, jika kita pernah mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus mati bagi kita, Yesus bangkit bagi kita, Yesus naik ke surga bagi kita, Yesus satu hari nanti akan turun kembali bagi kita. Dan ketika saudara mengucapkan kalimat itu, saudara ucapkan kalimat itu lahir dari dalam hati saudara. Dengan penuh keyakinan, apa yang saya ucapkan itu yakin, dan apa yang saya akui itu yakin dari dalam hati saya. Itulah momen keselamatan saudara. Saudara punya pengalaman seperti itu? Kita semua punya pengalaman seperti itu. Maka selamat saudara sekalian. Congratulations, saudara dan saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan keselamatan kita adalah pasti. Dan keselamatan kita tidak pernah gagal. Karena yang membuat mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, yang membuat hati kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, itu adalah pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Dan yang menjaga iman kita itu bukan kita sendiri, tapi dijaga oleh Allah Tritunggal sampai selama-lamanya tidak akan hilang. Oleh sebab itu saudara sekalian, jika kita sudah yakin akan keselamatan kita, biarlah kita hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam anugerah, membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan. Sehingga hidup kita berbeda dengan orang yang belum percaya. Kita tidak lagi berkanjang di dalam dosa, bukan karena kita takut hukuman, karena kita tidak tega menyakiti hati Allah. Dan kita punya kebanggaan tampil menjadi anak Tuhan. Karena di antara begitu banyak orang, Tuhan pilih saya. Tuhan selamatkan saya, Tuhan memetraikan saya dengan Roh Kudus, sehingga selama-lamanya keselamatan itu milik saya. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan meneguhkan iman, kepercayaan dan keyakinan kami. Sehingga di satu pihak kami kembali teguh akan iman kepercayaan. Di pihak lain kami berjuang untuk hidup sesuai dengan iman kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.